dari masa lalunya, kalau Koko lihat sebenarnya lebih enak hidup di masa lalu apa di masa sekarang sih? Secara dari mata saya menjawab, tidak ada yang mana yang lebih enak. Tidak ada yang di zaman lalu lebih enak, zaman ini segala tidak enak. Nah, segala sesuatu yang jalan kita hadapi hari ini kita harus bersyukur. Tapi itu Cika ngelemparin permen karena belum ditanya sama Koko. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi obrol-obrol ya, ngobrol sama anak-anak Indigo. Dan kali ini Furi ingin mengundang salah satu anak Indigo dari Surabaya, dari Malang. Namanya IO ya. Jadi apa, tarot reader? No, saya bukan tarot reader. Bukan tarot reader, terus? Saya ini Lenormand. Lenormand, bedanya? Kalau tarot ini, kalau secara fisik, Lenormand itu hanya 36 kartu aja. Oke. Kalau tarot itu 78 kartu. Iya. Nah, cara penggunaannya juga memang agak berbeda. Kalau Lenormand itu lebih tajam, lebih akuratnya lebih tinggi daripada tarot. Oh, oke. Jadinya karena kita harus menggunakan intuisi kita lebih dalam lagi. Lebih dalam ya, jadi bukan tarot reader ya, Lenormand. Dan kali ini kita bukan mau minta diramalin ya, karena kalau diramalin secara live nanti takutnya kartu Lenormand yang keluarnya jelek ya. Tapi kagak semangat. Oke, kita mau bahas masalah sekar sama gendis nih, karena dari pertama IO datang ke sini tuh dia seneng banget ngobrol sama sekar sama gendis, seneng gendong. Nah, jadi IO ini selain keluarin juga Lenormand, dia juga bisa healer, bisa baca aura, dan juga bisa baca masa lalu. Nah, itu sesuatu yang Furi kurang bisa. Jadi kita mau bahas masa lalunya Sekar dan Gendis. Jeng-jeng ya. Oke, silahkan. Kira-kira apa sih yang terbaca dari sosok Sekar dan Gendis? Sekar dan Gendis ini adalah kalau kita bilang itu satu paket. Dalam satuan persahabatan yang satu paket antara dia dengan dia di masa lalunya, itu adalah pertemanan yang luar biasa. Hubungannya mereka itu saling memberi, saling kelemahannya dari Sekar itu adalah kelebihan dari Gendis. Kelemahan dari Gendis adalah kelebihan dari Sekar. Jadinya mereka ini saling melengkapi dalam hubungan satu sama lainnya. Jadi dari dahulu, ini dari Bali ya rasanya nih saya. Dari Bali. Ini isinya ini adalah seorang memang yang udah tua, yang kita memang sepuh. Udah juga. Sepuh, iya. Tapi cantik kan? Cantik. Iya. Nah, tapi ini udah sepuh ya. Kalau kita bilangnya sepuh. Dari orang Bali ya. Dulunya yang saling memang dia juga humble, dia orang juga memang tidak mau diekspos juga ini anak orang dua ini, tapi dia bekerja dengan baik, membantu orang setiap orang. Oke. Membantunya itu apa sih mereka? Dia juga bisa healer, dia juga bisa memberikan protection, dia juga bisa memberikan segala sesuatu yang diinginkan dari kita. Misalnya, tapi si Sekar ini ini punya karakter yang keras. Iya, Sekar keras katanya. Jadi dia nggak seneng kalau dipegang orang yang nggak terlalu deket gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya sama si Sekar ini kita jauh lebih harus gimana ya, menghormatinya karena dia jaga jarak juga. Kita juga harus sopan sama dia karena dia masa lalunya dia mungkin lebih pride-nya dia lebih tinggi, dia merasa seperti itu. Pride-nya dia wow, gitu loh rasanya. Jadinya kita kalau mau sentuh dia itu kita harus, kalau bahasa Jawanya kulon won kayak gitu. Harus izin dulu kayak seperti itu. Kalau si Gendis ini jauh lebih orangnya fleksibel. Orangnya lebih fleksibel, lebih ramah ya. Lebih ramah kalau Gendis ini. Oke. Kalau dilihat dari kacamatanya IO nih, flashback mereka dulunya gimana sih? Apa sama pakai baju putih-putih gini? Enggak, mereka itu jauh lebih menggunakan baju-baju yang tradisional. Oh, baju tradisional. Tradisional dari seorang kayak Bali, dia menggunakan kebaya gitu ya. Sewek kayak gitu. Mungkin dia juga sometimes dia tuh cuma pakai kemben doang seperti ya itu aku kurang tahu namanya ya. Nah, seperti itu.
tapi mereka selalu hidupnya menolong orang. Di masa lalunya selalu menolong orang. Menolong orang yang membutuhkan, kayak misalnya kesembuhan. Terus juga minta tolak bala dari segala sesuatu yang memang dalam dunia dimensi yang berbeda. Dia akan membantu itu. Nah, kan katanya anak-anak indigo tuh semuanya old soul katanya. Jiwa-jiwanya tua, reinkarnasi. Berarti dulunya menurut pandangannya IO ya. Karena kan kita pasti setiap orang memiliki pandangan yang berbeda gitu ya. Menurut pandangannya IO, kalau gitu anak-anak indigo PR-nya banyak, terus mereka old soul. Apakah di masa lalunya bandel-bandel apa gimana? Oke. Kita nggak bisa, kita tarik dulu lah ya masalah indigo ini, kita tarik dulu. Indigo itu era tahun 90-an, tahun 80-an itu banyak banget. Orang-orang yang lahir tahun 80-an, tahun 90-an itu akannya terjadi indigo. Dia mempunyai tugas, punya misi ya di dalam dunia ini hanyalah untuk membuka jalan. Membuka jalan. Biarkan nanti yang generasi berikutnya tahun 2000, tahun 2010 yaitu yang rainbow, yang kristal, yang selanjutan dari indigo ini datang, dia itu akhirnya apa? Membuka, kita yang buka, dia yang menanam, ada yang menjaga dan ada yang merawat. Jadinya segala sesuatu dunia adalah suatu reformasi dari sesuatu kehidupan ini. Akan terjadi reformasi di dalam dunia ini dengan makanya kenapa indigo itu diadakan di sini, hadir di sini, karena yaitu dia akan mempunyai tugas dan misi untuk membuka jalan bagi si orang-orang kristal dan orang-orang rainbow. Jadi kalau kita bilang masalah pertanyaan Mami tadi adalah old soul, can be, semuanya bisa terjadi. Kita tarik kemungkinan, oh kamu orang yang lebih tua, bisa terjadi karena memang kita adalah reinkarnasi mungkinnya dari generasi-generasi yang sebelumnya yang kurang, yang harus tugasnya belum selesai. Iya, dan tugasnya belum selesai. Jadi buat teman-teman penting untuk menyelesaikan tugas ya, bukan cuma tugas sekolahan aja gitu. Tugas kehidupan, biar nanti nggak berseri gitu ya. Atau emang sengaja dibikin berseri ya? Tapi seru juga kan kalau berseri kan ya, kayak film Korea gitu, kayak berseri gitu ya. Berseri gak selesai-selesai gitu kan. Jadi biasanya nih kalau Furi udah penelusuran atau apa, terus berat-berat, biasanya kita suka video call. Ya benar. Video call, terus IO bakalan ngecek nih, warna auranya ini kayaknya rasanya capek banget, apa narikin energi. Nah, jadi healer dan gak gampang juga jadi healer. Nah, pertanyaannya agak sedikit melenceng dari Sekar dan Gendis. Kalau udah video call nih, misalnya sama Furi atau sama orang lain dan narikin energi, kita kan enakan sembuh. Nah, diri Kokonya sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri, kalau misalnya energi yang dari orang lain itu sangat negatif, kita juga, dan kita sayang sama orang itu, kita, udahlah nggak apa-apa, gue yang terima dulu. Biarkan orang itu bisa menyelesaikan tugasnya. Saya bisa membersihkannya nantinya. Misalnya juga misalnya bisa bermeditasi, berdoa, dan lain-lain. Kalau misalnya kayak versinya Mbak Furi, itu bisa juga kita akhirnya semua yang negatif kita itu kita larung nantinya. Apanya burung pipit juga, burung pipit itu juga bisa melepaskan semua energi ataupun ketidakberuntungannya kita. Bahasanya itu ya. Dan kayaknya ini yang di sebelah saya perlu dilepasin energinya biar dapat jodoh gitu. Bisa jadi. Nanti kita juga mau ngelepasin energinya dia ya. Karena sebenarnya saya gregetan ngelihat dia ya. Yang lain udah pada dapat jodoh soalnya. Cuman dia aja satu. Nanti kalau dia udah dapat jodoh, kita cari lagi orang yang belum dapat jodoh biar ada yang buat bahan dibully gitu ya di sini ya. Nambah satu, Mbak. Mau nambah satu? Itu jangan, tidak boleh nambah. Oke, dasar. Oke, balik lagi ke Sekar sama Gendis. Dari masa lalunya, kalau Koko lihat sebenarnya lebih enak hidup di masa lalu apa di masa sekarang sih? Di zaman yang serba high tech, segala ada di online gitu. Secara dari mata saya menjawab, tidak ada yang mana yang lebih enak. Tidak ada yang di zaman lalu lebih enak, zaman ini segala tidak enak. Nah, segala sesuatu yang jalan kita hadapi hari ini kita harus bersyukur.
Tapi itu Cika ngelemparin permen karena belum ditanya sama Koko. Jadi permennya bunyi ya pemirsa. Hello. Cikanya ngelempar permen ya. Ngelempar permen. Kamu ngapain? Kamu nggak nanya sama aku? Kamu kesini. Terkejut, aku juga terkejut. Gila, si Cika lempar permen ini ya. Cika nggak boleh lempar permen ya. Aduh, pokoknya itu Cika tuh biasanya harus pegang permen kalau habis acara ramalan. Jadi barusan permennya dilempar. Iya. Karena Koko kesini nggak nanya. Gak ngajakin ngobrol Cika, gak ngajak ngobrol, malah langsung ngobrol sama Sekar dan Gendis gitu. Oke, kira-kira kehadirannya Sekar dan Gendis yang memang agak agak dewasa dan agak berbeda dengan karena kebanyakan di sini anak-anak. Itu sebenarnya ngeganggu anak-anak apa malah melindungi anak-anak sih? Ada dua versi dari ini ya. Bisa juga melindungi. Namanya orang sudah sepuh ya. Pasti dia juga sayang sama anak-anak. Tapi dia juga pasti ada maunya sendiri. Ada ego yang dia inginkan. Jadinya semuanya juga plus minus lah. Bagi anak-anak juga ada rasa ketakutannya. Jadi menghormatinya. Ada anak-anak juga merasa terlindungi. Jadinya anak-anak jauh di sini jauh lebih punya attitude. Kesopanannya jauh lebih. Iya. Jadi kalau kesini anak-anaknya pada suntangan, gitu, coklatnya mana? Iya. Sebenarnya yang nanya coklat maminya, bukan anak-anak. Anak-anaknya mau baik-baik kok. Iya. Apalagi ya? Kenapa mereka milih tempat di sini? Oke. Dari sini kita bisa melihat mami itu sering ke Bali ya. Sering melakukan ritual di Bali, selalu melakukan punya guru juga di Bali, punya seorang yang memang luar biasa di Bali, dan mereka itu merasa di mami itu diayomin. Diayomin. Ya, merasa mereka itu nyaman di sini, merasa ikut mami itu jauh, ada kemungkinan dia jauh lebih baik. Mami juga tolong orang, mami juga membantu sesama, mami juga melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Dia ikut ingin melakukan seperti itu. Jadi apa yang mereka dalam kehidupan masa lalunya, dia terus tambahkan untuk pahala kehidupan dia. Iya, mudah-mudahan bisa pulangnya jadi anak-anak yang memang benar-benar baik ya kok. Dia akan dilahirkan kembali menjadi anak yang lebih baik. Bisa nggak sih kita request kalau pas mereka dilahirkan kembali tuh kitanya kenal? Ya, halo teman-temannya Furi. Mohon maaf karena tiba-tiba tadi kameranya nggak jelas, tiba-tiba mati. Jadi pertamanya mungkin ada Cika yang marah jadi ngelempar permen karena nggak ditanya sama IO. IO langsung gendong Sekar dan Gendis gitu. Dan yang kedua kamera mati karena banyak yang pengen nyampein pesan melalui IO tentang masa lalunya mereka ya. Dan juga tiba-tiba tadi ada mic juga ya. Mic juga jatuh gitu. Aduh anak-anak sabar ya. Satu-satu antri satu-satu. Oke, nanti dibahas satu persatu, tenang aja. Tapi bukan hari ini, gila. Hari ini ada 100 lebih, gimana sih? Iya. Nanti ya sabar ya. IO juga masih banyak lama kalau di Jakarta. Masih lama, tenang. Ada satu sesi nanti mungkin ada sama saya. Ada satu sesi iya. Khusus ngebahas satu-satu ya. Gitu ya banyak ya. Oke, jadi bicara tentang Sekar dan Gendis nih. Tadi udah bilang mereka dari Tabanan karena Furi banyak ada koneksi. Nah, perbedaan yang menyolok nih di mata IO kalau pas masuk ke sini, kenapa kok langsung suka ngelihat Sekar Gendis? Emang karena bonekanya seperti ini atau karena memang ada yang lain gitu? Bukan. Karena kita tuh melihat setiap kita masuk, apa yang mata kita tertuju adalah orang yang sepuh dulu. Beberapa orang sepuh yang kita itu apa kita? Sopan kita sapa dulu mereka dulu yang memang yang harus kita hormati. Baru dan anak-anak. Posisi itu kan di tempatnya mami ini yang sepuh-sepuh juga ada di lemari tersendiri. Nah, jadi kita apa yang kita lihat dari situ itu kita yang sepuh dulu kita sowanin, kita beri salam, baru ke mungkin kita nanti anak-anak yang datang ke kita kayak tadi tuh tiba-tiba ada yang sok kenal. Padahal kan biasanya nggak pernah mau sama dia ya main satu, tapi sekarang pengen juga dia jealous berat nggak sih gendong dia?
gini, yang terpenting kita tuh punya izin, mereka kita ada sama rasa. Semestinya kalau kita bisa juga dibilang berat nantinya kalau bagi kaum awam ya. Tapi kalau kita ada namanya izin, kita sopan, kita megangnya juga benar, apanya segala sesuatunya memberikan dia juga kayak nyaman, dia nggak akan bisa ganggu kita. Malah kita tuh ada hubungan baik. Oke, jadi intinya IO sudah membahas sekelumit cerita tentang masa lalunya Sekar dan Gendis, dan kita juga nggak bisa terlalu terbuka untuk open tentang masa lalu mereka. Mereka juga punya privacy yang harus ditutupi gitu, atau ada beberapa hal yang bisa di-share. Nah, tapi di sesi selanjutnya Furi bukan mau membahas tentang Sekar dan Gendis. Nanti kita akan taruh Sekar dan Gendis. Yang pertama, Furi pengen IO ngecek ini kenapa ya pundaknya Furi yang sebelah kanan berat banget dari kemarin ya. Tolong apa ada yang bunuh diri, nemplok kalau lari pagi. Dan yang paling terakhir adalah kenapa manajernya Furi belum dapat jodoh. Jadi itu juga kita cek ya. Jadi jangan kemana-mana, diam dulu ya. Nanti setelah iklan kita bakalan balik lagi. Ya, teman-temannya Furi ya. Ini sebenarnya Furi deg-degan banget, males banget. Tapi I need bantuannya dia karena udah 2 hari ini pundak sebelah kanan selalu pegel banget gitu, berat. Jadi berhubung ada beliau, maka ini harus ininya yang dipencet. Bukan. Oh bukan. Boleh nggak dibuka dulu dikit? Apanya? Kemejanya. Oh kemeja, oke. Silahkan. Bukan itunya, Mami. Udah takut gelangnya. Bukan, oke. Ini sungguh nih. Ini ada reka adegan apa asli nih ya? Asli ya. Tapi jangan sakit ini banget ya. Jangan sakit asli banget. Ya. Ini efek nggak ada namanya syuting apa gaya. Bisa duduk di sini, Mami? Boleh nggak gini? Nah, relax ya. Nah. Aduh, aduh. Sakit banget. Sakit banget ini. Aduh, udah. Baru masih 1 detik. Pemirsa, jangan kayak gini-gini banget kali ya adegannya. Aduh gelap. Gue malah masih sentuh bentar. Tapi sakit pundaknya hilang. Oh my god, sakit pundaknya hilang loh. Sungguh kan? Itu kenapa sih? Nah kan? Gue cuma benerin doang. Gue ngelepasin dari energinya Mami sendiri. Gue sentuh dia posisi itu, biarkan dia dorong apa yang negatif di situ. Mau lebih deh. Santai, relax. Aduh. Relax. Real. Dia ketakutan, dia dorong aku. Ini relax ya. Ngapain? Aduh. Apa tuh yang ada? Enggak apa-apa. Itu ada misalnya tuh negatif energi itu misalnya nempel di situ, posisi situ. Kita tekan di situ, dia kan energi itu lepas. Mungkin nanti ya saya mau pencet sendiri aja ya. Jangan sama dia ya. Kayaknya kalau sama dia gitu. Enggak neken banget, cuma tekan aja. Beberapa orang udah pernah kena itu juga. Tapi udah nggak panas di sini lagi, pemirsa. Itu apa sih yang dilihat? Jadi gini, kita nggak mau ngomong lah ada ketempelan, apa yang ini, apa yang itu. Kita selalu aku bilang tuh energi negatif yang menempel di daerah situ. Tapi kalau saya misalnya mau benerin orang sakit apa gimana, itu lebih baik membenarkan orang itu dari dalam tubuhnya dia, energinya dia sendiri. Kita awakening, kita bangunkan dia untuk melawan sendiri. Jadinya kitanya sendiri jadi praktisinya, kita nggak capek. Iya, nggak capek, nggak sakit. Orangnya itu jerah, jadinya dia melakukan tindakan jauh lebih makan. Misalnya nanti makannya lebih baik, ininya dia nggak mau rasa itu sakit terulang kembali. Oke, ya. Jangan sekali-sekali pengen dipencet. Di sini udah hilang sakitnya. Pencetannya masih sakit. Masih sakit? Oke, teman-teman, kita akan ke pasien yang kedua ya. Kalau ini masalahnya adalah jodoh. Sebenarnya saya nggak pernah pengen ikut campur kalau urusan orang, tapi karena ya ini kan manajer pribadi, terus dia juga baik dan dia tuh sebenarnya keren gitu loh, nggak yang jelek gitu, tapi kok gagal mulu gitu. Nah itu kan yang jadi pertanyaan, silahkan dibedah oleh teman saya.
Oke, teman-temannya Furi, ya ini adalah sesi terakhir dari IO. Ya, nanti kalau ada yang pengen sesi-sesi selanjutnya nanti kita undang IO lagi. Tapi kali ini bukan membuang energi negatif yang nempel, melainkan ya membuang kesialan teman saya yang nggak dapat jodoh. Ya, gimana sih ini auranya? Apa kenapa gitu? Orangnya sih bagus loh semestinya ini. Wow, tapi Tapinya ya itulah ya, orangnya selalu milih. pemilih. Dia pingin itu. Lu pemilih? Pemilih banyak milu. Oh, terus? Ya nggak semuanya gua buka lah ya, kita cut lah ya. Yang bagus-bagusnya aja lah kita kasih tahu lah ya. Kalau kita buka semua nanti nggak enak di sini ya. Oke. Tapi dia nggak ada PR gitu di masa lalu. Nah, sekarang ini dia melaksanakannya. Oh, dia lagi bayar karma. Iya, makanya badannya tambah lama tambah lebar karena dia harus bayar karma yang banyak. Iya. Makan terus. Dia kerja keras, dia ini semua lakukan demi kebaikan semua di kru di sini kan. Buat di tempat perusahaan ya. Apa ini namanya? Dalam satu organisasi apa? Inilah pokoknya kerjaan ini jadi satu yang solid. Dia berjuang untuk melakukan itu. Dari dulu juga dalam masa lalunya dia juga adalah seorang leader yang juga bisa menyatukan pendapatnya sini yang sangat tengkar, dia melakukan ini. Kalau dia berpikir dia juga punya pasangan saat ini, mungkin dia banyak tengkarnya juga. Dia pasti berpikir juga mana yang terbaik buat hidupnya dia. Oke. Lalu treatment dari IO seperti apa sih biasanya kalau yang kasusnya kayak gini? Kasus kayak gini ya? Iya. Nah, biasanya kita tuh ngobrol-ngobrol, kita menemukan titik apa sih masalah dari kamu ini. Tapi dia nggak dipencet-pencet. Oh, nggak usah, jangan. Nggak diaburin minyak gitu? Bisa jadi, boleh. Nah, auranya booster ya, bisa ya. Bapak Hadi, tolong itu minyaknya yang hitam, Pak. Itu di bawah laptopnya, silahkan. Kita mau pakai apakah? Ya, soalnya gregetan setiap ada ini kan selalu ada kendala beliaunya. Jadi kira-kira yang pas untuk dia apa? Pertama gini, yang harus dia pakai itu adalah yang aura booster untuk dia tidur. Biarkan booster ketika dia tidur itu auranya jadi lebih baik. Jadi pas bangun tidur ganteng gitu. Ya, dia lebih fresh dan lebih. Dan ketika pagi bisa kerja pagi ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan prosperity yang hijau. Nah, dari yang prosperity kita hijau, kita kerja. Habis itu biarkan segala sesuatu yang memberikan keberuntungan buat kamu datang. Terus habis gitu setelah selesai kerja, kamu bisa menggunakan yang protection. Jadinya setelah maghrib mandi kan, gunakan protection buat segala sesuatunya kamu dilindungi. Iya. Silakan ini kira-kira biar ada hadiah ya buat manajer. Silakan. Tetes sini sebelah mana? Di tangan dulu aja, tangan aja nggak apa-apa. Oke, tangan. Nah, udah, itu digosok gini. Dipanaskan. Udah, terus dipakaikan di badannya, di rambutnya. Iya, boleh. Di muka juga nggak apa-apa. Ini aman sekali. Di rambut juga boleh. Jadi mistis ya ini minyaknya ya. Ini natural oil aja. Natural oil. Jadi gini teman-teman, kita sebenarnya bukan pengen promote tentang natural oil ya. Karena kan kalau tadi yang ketempelan itu langsung dipencet gitu. Sebenarnya tadi sih saya berharap dia bakalan dipencet, ternyata enggak. Kira-kira dipencet apanya gitu, kepalanya atau otaknya gitu biar ini. Ini mau coba loh. Mau coba silakan. Gini. Kalau memangnya nggak sakit, kalau memangnya tidak ada apa-apa, dia kan nggak akan sakit. Oh coba deh, dia jangan-jangan ada apa-apa. Coba ya. Oke, kita coba. Kalau nggak ada apa-apa, dia juga apa? Tapi saya lihat ini pasti ada apa-apa. Oh nggak ada apa-apa dia. Nggak sakit kan? Kok gitu? No. Kagak seru giliran Furi sakit, giliran dia kagak. Nah ya sini pun juga, nggak sakit. Kalau nggak ada apa-apa nggak sakit. Pemirsa, jadi itu yang membedakan antara orang yang memang ada sesuatu yang kurang bagus, yang negatif, dengan yang positif. Jadi kalau dipencet, kalau memang nggak ada sesuatu yang negatif ya nggak apa-apa, nggak sakit gitu. Jadi nggak semuanya sakit kalau dipegang sama IO gitu ya. Ya kalau memang sehat ya memang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, IO, thanks for coming. Thank you. Makasih udah sharing cerita tentang Sekar dan Gendis ya. Kita sharing sedikit karena memang ada
ada beberapa hal yang nggak bisa kita share gitu di luar. Dan mudah-mudahan tadi setelah treatmentnya yang pakai minyak Aura Booster, besok di episode selanjutnya sudah punya gandengan. Dan kalau dia memang beneran punya gandengan, nanti bakalan Puri upload kok gitu. Kalau Puri nggak upload berarti dia nggak punya gandengan. Oke, teman-teman yang Puri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Puri Harun. Oke, see you, bye-bye.